Ini soal yang kelima. Silahkan pause video untuk memahami soal. Analisis soal. Ada pernyataan tentang parameter populasi, yaitu proporsi populasi, yang menyebutkan bahwa proporsinya sekurang-kurangnya adalah 0,85. Pertanyaan-pertanyaannya adalah besarnya beta bila true proportionnya adalah 0,8 dengan N 400 pada alfa sama dengan 0,05. Pertanyaan B, apa yang terjadi pada beta bila sampelnya sebesar 300? Dan pertanyaan C adalah bagaimana perubahan beta bila 1 minus alfa berubah menjadi 0,99? Kita jawab pertanyaannya. Disajikan ulang pertanyaannya. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah besarnya beta pada pengujian hipotesis tentang proporsi populasi yang dihipotesiskan sebagai sekurang-kurangnya 0,85, sementara proporsi populasi yang sesungguhnya adalah 0,8 pada alfa sebesar 0,05. Pernyataan bahwa proporsi populasinya sekurang-kurangnya 0,85 dapat dinyatakan secara notasional demikian ini, yang merupakan pernyataan H0 karena mengandung tanda sama dengan, sehingga akan ada komplemennya berupa HA yang demikian. Jadi ini merupakan pengujian searah bawah. Ada dua langkah dalam jawabannya. Pertama adalah menetapkan nilai kritis berdasarkan desain dan kriterianya pada pengujian searah bawah dengan alfa 0,05 sesuai dengan sketsa ini. Dalam skala Z, nilai kritis 0,05 di kiri adalah minus 1,645. Ini yang akan dicari nilainya dalam skala statistik sampel p-hat. Secara formulatif dinyatakan demikian ini. Dengan nilai Z alpha adalah 0,1645 dan sigma p-hat adalah akar pangkat 2 yang demikian ini. Kita masukkan nilai-nilai yang sesuai ini, menghasilkan p-hat sebesar 0,82063. Kita tempatkan nilai tersebut di skala p-hat ini. Tahap kedua adalah menghitung probabilitas atau luas di bawah kurva untuk p-hat lebih besar daripada 0,82063 ini. Tentu saja pada distribusi sampling proporsi sampel dari populasi yang sesungguhnya. Kita perlu konversikan ke dalam skala Z dengan cara ini. Maka beta adalah sebesar probabilitas Z lebih besar daripada 1,032. Sehingga beta adalah 1 dikurangi luas kumulatif sampai dengan 1,032 itu, yaitu sebesar 0,8489 menghasilkan beta sebesar 0,1511. Jawaban pertanyaan D. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan betanya bila sampelnya hanya sebesar 300. Dengan sampel yang lebih kecil, maka risiko kesalahan dengan sendirinya semakin besar, sehingga betanya akan meningkat. Jawaban pertanyaan C.
Apa yang terjadi dengan betanya bila tingkat keyakinannya meningkat menjadi 0,99? 1 minus alfa yang meningkat berarti alfa yang menurun, atau kesalahan jenis 1 menurun. Hal ini menyebabkan beta naik, karena hubungan alfa dan beta adalah berkebalikan. Jadi, kenaikan tingkat keyakinan akan menyebabkan beta yang meningkat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal 6. Silahkan pause video untuk memahami soal. Analisis soal. Hati-hati, penetapan dari Badan Perlindungan Lingkungan hanya sebagai latar belakang, karena tidak ada implikasi langsung dari angka batas yang 5 ppm itu. Yang relevan adalah target pemilik pabrik yang menetapkan bahwa batas pencemaran adalah bahwa rata-ratanya tidak melebihi 3 ppm. Sehubungan dengan hal tersebut, diambil sampel random untuk keperluan pembuktian. Besaran yang terkumpul adalah sebagai berikut ini. Kita jawab pertanyaannya. Disajikan ulang pertanyaannya. Jawaban pertanyaan A. Permintaan soal adalah menunjukkan apakah statistik sampelnya yang diperoleh dapat menjadi dasar bagi penghentian proses produksi. Ini artinya, apakah dapat menjadi dasar bahwa rata-rata pencemarannya lebih besar dari 3. Jadi ini merupakan pengujian hipotesis, apakah mu lebih besar dari 3. Pengujian ini merupakan pengujian rata-rata populasi dengan sigma tidak diketahui. Dan karena sigma tidak diketahui, maka pengujiannya akan menggunakan distribusi students T. Derajat bebasnya adalah N-1, yaitu sebesar 49. Kita cermati dahulu bahan untuk desainnya. Pernyataan yang akan diuji adalah mu lebih besar dari 3. Karena tidak mengandung unsur sama dengan, maka posisinya di HA. Sehingga H0-nya akan menjadi mu lebih kecil sama dengan 3. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, desainnya. Sesuai yang baru kita lakukan, maka desain itu akan menjadi demikian. Dengan tanda tik diletakkan di HA sebagai penanda bahwa pernyataan diterjemahkan ke dalam HA. Langkah kedua adalah menetapkan kriteria. Maksudnya kriteria dalam menolak H0 pada 0,01 dan derajat bebas 49. Sesuai dengan pernyataan pada HA, maka pengujiannya merupakan pengujian searah atas dengan daerah penolakan di sebelah kanan. Sehingga dinyatakan bahwa kita akan menolak H0 bila besaran yang akan kita namai T-stat adalah lebih besar dari 2,405. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa mendapatkan nilai kritis tersebut dari fungsi Excel, yaitu T titik inverse 0,99,49. Keadaan ini dapat diilustrasikan oleh sketsa yang demikian. Langkah ketiga, penghitungan statistik uji yang merupakan konversi statistik sampel X-bar ke dalam skala T. Isikan nilai-nilai yang sesuai akan menghasilkan nilai statistik uji 1,414. Nilai statistik uji 1,414 pada sketsa tadi mestinya ada di sebelah kiri dari nilai kritis 2,405. Ingat bahwa pemilik 1,414 adalah X-bar sebesar 3,1.
Maka langkah keempat, yaitu kesimpulannya adalah karena T-stat lebih kecil daripada 2,405, maka gagal menolak H0. Tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata populasinya sudah melebihi 3. Jadi tingkat pencemaran masih dalam toleransi pabrik. Maka tidak ada cukup bukti untuk menghentikan proses produksi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Disajikan ulang pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah manajer pabrik akan menggunakan alfa yang besar atau yang kecil untuk pengujian pada A. Alfa yang lebih kecil akan menyebabkan beta yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, alfa yang lebih besar akan menyebabkan beta yang menjadi lebih kecil. Jadi memang ada trade-off pada mereka. Dan keduanya adalah unsur risiko dalam pengujian hipotesis. Karena akan menggunakan desain hipotesis, maka disajikan kembali desain yang ditetapkan tadi. Nah, alfa yang merupakan besarnya type 1 error adalah probabilitas menolak H0, padahal itu adalah benar. Sedangkan beta adalah probabilitas atau risiko gagal menolak H0, padahal itu dinyatakan secara salah. Pada yang pertama, menolak H0 yang benar, artinya kita menolak bahwa mu sebesar-besarnya 3, padahal sudah dinyatakan dengan benar, atau padahal memang sesungguhnya mu adalah sebesar-besarnya 3, bukan sudah sebesar 3,5 atau 4 misalnya. Jadi mu sesungguhnya adalah sebesar-besarnya 3, namun berdasarkan sampel kita menolaknya, sehingga kita akan meyakini bahwa mu lebih besar dari 3. Sebaliknya, pada type 2 error, sesungguhnya mu memang lebih besar dari 3, namun dihipotesiskan sebagai lebih kecil atau sama dengan 3, dan sampel membawa pada kesimpulan gagal menolak H0, sehingga kita meyakini bahwa mu memang sebesar-besarnya 3. Bagi manajer pabrik, type 2 error yang lebih besar atau beta yang lebih besar membahayakan keselamatan karyawannya. Mu sudah lebih besar dari 3, namun masih meyakini bahwa mu masih sebesar-besarnya 3. Kita perlu mengurangi risiko beta. Penurunan beta dilakukan dengan cara menaikkan alfa, karena hubungan mereka berkebalikan. Jadi, manajer lebih menyukai alfa yang besar, walaupun memperbesar peluang menolak H0 benar yang lebih besar. Namun, dia akan menurunkan risiko gagal menolak H0 yang salah. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah besarnya p-value dari pengujian ini. Pengujian ini adalah searah atas, jadi penolakannya ada di sebelah kanan, sehingga p-value-nya adalah probabilitas lebih besar daripada statistik sampelnya yang sebesar 3,5. Atau dalam skala T sesuai penghitungan pada pertanyaan A adalah sebesar probabilitas T lebih besar daripada 1,414. Dapat kita gunakan fungsi Excel yang demikian ini. Jadi 1 dikurangi luas kumulatif sampai dengan T sebesar 1,414. Atau langsung melalui fungsi untuk ekor kanan yang demikian ini dari distribusi T. Keduanya akan memberikan nilai p-value sebesar 0,0818. Pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah apa arti type 2 error pada kasus ini? Arti umum dari type 2 error adalah gagal menolak H0 yang salah.
arti type 2 error dalam kasus soal ini adalah mu yang sesungguhnya bukan sekurang-kurangnya 3 karena sudah lebih besar daripada 3. Mungkin sudah 3,5 atau sudah 4, namun kita tidak menolaknya atau gagal menolaknya. Jadi gagal menolak H0 yang berupa mu sekurang-kurangnya 3. Kita teruskan ke soal berikutnya.